Musim ini itu jadi penilaian, oke? Ya. Dia dapat Gabriel, dia dapat Willian, dia dapat Thomas Partey. Okay? Dia buang pemain-pemain yang nggak suka, oke? Itu hak dia, ya. Oke. Lu harus perform. Match pertama lawan Fulham menang, oke, main bagus. Kedua, habis itu jeblok. Gue hashtag Arteta out. Kenapa gue hashtag out? Bukan menang kalah, tapi gaya permainannya. Kalau lu lihat Tierney, Xhaka sekarang dengan pada saat mereka beruntun kalah. Dulu waktu kalah itu cuman passing kiri kanan belakang, kiri kanan belakang. Sekarang berani ke depan. Nah, ini tugas pelatih. Jadi tugas pelatih itu juga, dan orang jarang lihat karena nggak ada parameternya, adalah memanfaatkan kapasitas pemain. Ini salah satu kritikan yang gue lontarkan ke MU. Ya. Bisa nggak lu manfaatkan kualitas pemain? Jangan lu punya sistem kayak Lampard sekarang, ini sistem gue, pemain harus adaptasi. Kan nggak bisa selalu gitu. Pelatih hebat, ini pemain-pemain gue manfaatkan dengan sistem gue. Nah, pada saat kalah itu Arsenal mainnya ancur-ancuran. Dari 3-4-3 mendadak berubah 4-3-3. Tapi tengahnya flat. Nggak ada satu yang maju dengan 2 DM, flat. Kan sampai gue sebut ini kan 4-3-3 banci. Gimana lu mau main kayak begitu, ngerti nggak? MU kan 4-3-3 juga, cuman Bruno-nya ke depan, 2 DM, ya kan? Midfield ini kan penting. Nah, midfieldnya Arsenal tuh jelek pada saat mendadak menang lawan Chelsea, mendadak main bagus. Menang-menang 5 match terakhir, 4 kali menang, sekali seri, oke? Bukan hanya dari menangnya, lawan Chelsea kan 2 gol jatuh dari langit, beruntung, ya kan? Tapi dari sisi permainannya, lu berani ke depan, berani maju. Kemarin lawan Crystal Palace, seri, gak layak menang juga. Karena memang feeling gue udah kualitas pas-pasan, overload, kecapean, ya nggak jalan itu barang. Tapi untuk level Arsenal, kualitas yang sekarang, 5 kali main, 4 kali menang, sekali seri, not bad. Ngerti nggak? That's why gue kritik pelatih itu bukan dari hasilnya, tapi dari prosesnya. Dan proses sepak bola itu kan bisa bagus, bisa jelek. Kita nggak tahu. Bisa jadi kalau pemainnya ancur-ancuran lagi, mainnya jelek, bukan menang kalah. Kalau menang pun terus, gue bisa aja hashtag itu keluar lagi, Arteta out. Karena gue belajar dari Johan Cruyff, dari Belanda, bahwa sepak bola itu lo harus nikmati. That's why gue benci Mourinho. Lu harus bisa menikmati. Kenapa gue suka nonton MU akhir-akhir ini? Bukan hanya karena konten. City selalu gue tonton karena permainannya luar biasa bagusnya. Menghibur ya, Coach? Banget. Menghibur itu nomor 1. Kalau lu bermain menghibur, lu pegang bola, lu create peluang, kemungkinan besar itu akan menang. Tapi kalau lu hanya bertahan, mengandalkan counter, lu bisa menang. Tapi nggak selalu menang. Kita lihatlah, lu fans Liga Inggris 10 tahun terakhir, yang di atas kan City, Liverpool, MU lah. Gue masukin MU lah, Chelsea. Ada nggak mereka yang main bertahan 4-4 ini? Nggak ada, menyerang semua. Dan MU sekarang kalau Bruno, Rashford lagi on fire, itu luar biasa untuk ditonton, ya kan? Tapi kalau main jelek, gue selalu bilang kan, kalau Bruno main jelek, Rashford main jelek, selesai itu barang. Dan itu terbukti. Bahwa mereka sekali-sekali dapat gol menang, tapi bukan berarti main bagus. Kayak lawan WBA kalau nggak salah menit 92 gol di flag masuk, atau Brighton pertandingan selesai masih dapat penalti. It happens. Dan gue nggak salahin MU, sekali-sekali menang tapi mainnya jelek. Dan kenapa gue kritik MU? Karena tim sebesar MU harusnya yang diincar itu juara Liga every year sama juara Champions League. Karena MU is the biggest club dari sejarah, dari sisi dana, dari segala segi. Nggak layak kayak Mourinho menang treble-nya Piala Ciki, Piala Kebo, sama UEL. Ngerti nggak? Kan nggak lah, itu bukan levelnya MU. Kecuali Mourinho menang piala-piala itu dengan Spurs, itu luar biasa. Karena lemarinya masih kosong, cuman ada Piala Audi doang, lemarinya Spurs. Ngerti nggak? Nah, itu kita harus menilai dengan klub apa. Kalau MU nggak boleh, MU setiap tahun harus punya
ambisi untuk jadi juara liga. Nah, gue tidak bilang Ole jelek, tapi gue bilang gue tidak melihat Ole bisa mengangkat MU ke level itu. Tapi MU masuk 4 besar, iya, karena pemainnya berkualitas. Ya karena berhubung gua adalah fans beratnya Ole dari kecil, jadi gua akan tetap mendukung apapun yang Ole lakukan. Bebas. Nah, sekarang prediksi Coach Justin soal kan ini udah setengah jalan nih. Gue tidak siapa yang akan jadi juara? Oke. Kalau kita bicara juara itu, satu, lu harus punya pemain bagus, konsisten, nggak ada yang cedera, sama mental. Nah, yang susah ini terakhir. Kita bicara fakta ya. MU itu di 4 kali semifinal kalah terus. Untuk gue ini sebuah bukti bahwa MU nggak punya mental juara. Kedua, di Champions League nggak lolos grup. Padahal 2 match pertama ngalahin Red Bull, ngalahin itu. Match ketiga masuk lawan FC Kebab, kalah. Padahal 2 kali mereka udah kalah. Mereka hanya sekali menang lawan MU doang. Sisanya kalah semua. Sekali kalah, sekali menang. Padahal di atas kertas harusnya menang kan? Harusnya menang. Ini masalah mental. Orang kritik, iya, tapi lu lihat defense-nya itu kan bukan salah Ole, betul. Defense-nya lagi hancur. Lu kebobolan 2. Tapi kalau lu cetak 3 gol, you still win the game. Lu cetak gol nggak? Kan nggak. Lu nggak cetak gol terus lu salahin defense-nya. Nah, Ole seringkali lu perhatiin, pada saat stuck, dia itu tidak merubah strateginya, tapi hanya pemain yang dirubah. Tapi sistemnya sama. Polanya sama berarti? Polanya sama. Ini juga pelatih kayak taktik itu bukan, oh ya kita main 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 3-4-3, enggak. Itu semua orang bisa, lu juga bisa. Lu kalau sekarang ngelatih MU terus lu rubah, oh ini nggak jalan, jadi 3-4-3. Kalau nggak jalan juga, apakah lu ngerti bola? Kan belum tentu. Apakah lu dibilang kayak taktik? Enggak. Kayak taktik itu merubah sistem di mana pemainnya bisa menjalankan sistem tersebut. Jadi nggak hanya dirubah. Kalau dirubah tetap nggak jalan, ya sama aja bohong. Tapi merubah sistem di mana sistem itu akan berjalan. Itulah yang gue sebut kayak taktik. Berarti menurut Coach Justin, gue, Ole kembali miskin lagi, taktik. Gak miskin taktik, tapi dia tidak punya, dia tidak miskin taktik. Awal-awal gue bilang itu, tapi akhirnya gue lihat ada perubahan. Cuman perubahannya tidak sesuai dengan kapasitas pemainnya. Ngerti gak? Gue tidak melihat Ole dan MU punya mental untuk jadi juara. Hampir yakin itu. Mau kalau malam ini menang, ya, at least suntikan moral ada. Tapi kalau kalah itu akan menurun. Kenapa MU 3 tahun terakhir susah menang lawan Arsenal? Arsenal itu bapuk loh kualitas pemainnya. Sampai kemarin terakhir kalah juga. Kalah juga. Terakhir. Iya. Tapi setelah itu Arsenal kalah terus. Iya, betul. That's why kenapa tidak bisa mengalahkan Arsenal yang gitu. Iya juga. Nah, mental ini gue masih belum lihat. Dari pengalaman di Champions League, dari semifinal mereka, gue tidak melihat MU punya mental untuk jadi juara. Tapi 4 besar iya. Nah pertanyaannya, siapa yang jadi juara versi Coach? Simple, 2, Liverpool atau City. Liverpool yang jadi masalah sekarang adalah permainannya bagus, mereka create peluang. Lu boleh kritik Klopp, kalau mereka tidak pegang bola, tidak create peluang, itu salah Klopp. Tapi finishingnya jelek. Nah, di situ lu nggak bisa kritik Klopp, karena yang nendang bola ke arah gawang itu kan pemainnya, bukan Klopp. Tapi Klopp membuat sebuah sistem di mana ini tim berjalan. Begitu banyak pemain Liverpool yang cedera, mereka masih ranking 1 loh. Baru minggu lalu digeser sama MU. Iya kan? Sebelumnya pun udah berapa minggu di ranking 1. Dengan begitu banyak pemain yang cedera, ini kan sebuah prestasi. Jadi kalau ranking kan kita nggak lihat ranking 1, tapi lihat ranking 2 juga, lihat ranking 3 juga, 4 juga. Iya kan? Dan lihat kualitas pemainnya yang dimiliki. Dengan kualitas pemain yang MU miliki, MU layak. At this moment ya, layak berada di ranking 1. Tapi pertanyaannya kan in the long run, bisa nggak jadi ranking 1? Gue tidak melihat itu. Bukan karena pemain nggak berkualitas, bukan karena Ole bodoh, enggak. Mental juaranya itu nggak kelihatan.
terbukti. belum ada atau kelihatan? Belum terbukti. It's a teamwork. Gue terakhir nonton Juve lawan AC Milan. Ya. AC Milan lebih bagus main dari Juve. Juve ini 9 tahun beruntun juara Italia. Oke, they can kill the game. Mereka nggak butuh banyak peluang untuk cetak 3 gol. AC Milan cuma 1. Tapi dari sisi permain, bagusan Milan. Kenapa? Milan udah 10 tahun nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba rank 1 bingung. How can I kill the game gitu loh. That's why gue juga melihat Milan ini akan menurun. Sama kayak di itu. Ya. City udah berapa kali 10 tahun terakhir sering juara, ya kan? Liverpool 3 tahun terakhir luar biasa. Nah, kalau gue bilang sih tetap antara City dan Liverpool. Oke. Dan gue tetap yakin bahwa MU tahun ini juara. Bebas berpendapat. Kalau lu kan lebih emosional, kalau gue sebagai fans netral kan punya alasan gitu loh. Kalau gue memang tipe yang ya kalah menang gue akan tetap dukung MU. Iya pasti. Tapi kalau misalnya dia main jelek gue akan kritik juga Iya. sama tetap. Sama, gue sama Arsenal juga. Dan kalau lu sebagai fans Arsenal, lu tolol kalau lu ngarap Arsenal juara. Ngerti nggak? Kayak nggak make sense. Karena dari sisi kualitas tidak mendukung. Tapi di atas kertas, MU punya segalanya untuk bisa jadi juara. Hanya mental yang belum terbukti. Berarti Coach Justin adalah fans Arsenal yang logis ya? Iya, bukan fans Arsenal. Gue itu penggemar bola, Rian. Gue itu suka nonton bola yang bagus. Kemarin gue nonton Chelsea, menit 60 gue tinggal tidur. Ngantuknya minta ampun. Di sini kan kita layak kritik Lampard. Ya kan? Karena kualitas pemainnya bagus semua, tapi Lampard tidak bisa memanfaatkan. Dan itu bukan kemarin doang. Udah 5-6 match beruntun, hancur mainnya. Kemarin 45 menit, 1-1, 10 menit terakhir Fulham lebih banyak peluang. Kena kartu merah. Babak menit 44 kalau nggak salah udah kartu merah. Jadi babak kedua Fulham 10 orang. Gitu aja masih menang cuma 1-0. Harusnya lu bantai dengan pemain yang lu udah keluar 240 juta untuk beli pemain. Iya kan? Berarti itu murni kalau menurut Coach itu adalah kesalahan Lampard ya? Lampard. Kalau kasus Chelsea, Lampard. Oke Coach. Tadi gue udah melempar pertanyaan ke netizen yang budiman. Itu banyak pertanyaan, banyak yang nggak jelas juga. Untuk menanyakan dia. Kita coba di Twitter dulu deh, biar seru. Karena Twitter biasanya suka ada yang ajaib-ajaib kan? Bukan suka, banyak yang ajaib. Kita pilih. Atau Coach mau milih yang mana? Bebas. Yang di. Nggak, kita lihat. Ini kayak kira-kira ada dua. Oh, dua kita ya. pilih 2 aja. Oke. Tapi kalau mau jawab pertanyaan sampah juga boleh Coach. Ini udah. Udah. Yang mana? Ini formasi favorit coach apa kalau coach jadi pelatih sepak bola? Dari siapa itu Coach? Dari Suhendra satu-satunya. Oke, dari Suhendra. Ya gini, orang kita itu kenapa gue pilih pertanyaan ini? Orang kita itu terlalu membuat sebuah yang simple jadi ribet dengan formasi. Seolah-olah formasi itu ngaruh. Enggak, formasi itu murni di atas kertas. Lu lihat playmaker kayak Bruno Fernandes, nggak pernah gue lihat di mana seorang playmaker yang posisinya kayak Özil di belakang striker, tapi dia turun ke bawah ambil bola, bekerja keras, seluruh sudut lapangan di mana-mana ada. Ya. Terus apakah dia bisa disuruh main 4-2-3-1? Enggak, justru 4-3-3 karena semua turun ke bawah. Ngerti nggak? Jadi jangan terbuai dengan formasi. Kalau ditanya favorit gue, nggak ada formasi yang favorit karena pada saat gue ngelatih futsal, gue lihat kapasitas pemain gue. Kebetulan kalau di timnas itu kan pemainnya gue pilih yang bagus-bagus. Jadi gue punya beberapa variasi. Tapi kalau misalnya gue ngelatih Stoke City lah, contoh, gue akan bermain sesuai dengan kualitas yang gue miliki. Jadi nggak ada yang favorit ini itu apa, tapi tujuannya tetap satu, menang. Menyerang sebisa mungkin kita bermain atraktif dengan kualitas pemain yang kita miliki itu. Nah itu dia, ini sangat. Lo coba pilih satu. Gua akan pilih di Twitter lagi ya sebelum kita lanjut ke Instagram. Ini ada Coach, kenapa gue diblokir padahal cuma kirim gift Henry doang. Yang ini pas sendal
ngomongnya sendal. Ya. Kayak lawan orang udah Brighton. gitu-gitu udah pasti goblok. Ya gimana lu nggak di blok, mau bilang Arsenal aja sendal. Udah jelas namanya Arsenal jadi sendal. Jadi aduh. Kalau itu udah pasti goblok. Oke. Nah ini nih bagus. Old Arsenal atau Old Man United? Oke, ini dari Tugimin ya. Ya. Tugimin underscore nama ininya Anggit underscore Dwi. Oke, Old Arsenal atau Old Man United. Kalau kita bicara tahun 2005-an ke atas, itu yang bersaing Arsenal Man U. Ya. Ya kan, zamannya Invincible itu era itulah. Itu yang bersaing Arsenal Man U. Zaman lagi panas Roy Keane sama Vieira. Ribut. Kalau gue dipilih siapa bukan karena gue fans Arsenal, dua-dua gue respect. Oke. Dua-dua pelatihnya gue respect di era itu. Di era itu dengan pemain itu dengan gaya permainan yang berbeda, dua-dua gue respect. Tapi harus akui kalau dari sisi permainan gue lebih suka Arsenal. Gaya permainannya karena lebih ke ball possession, passing bawah. Kalau MU kan masih banyak crossing. Cuman faktanya, realitanya MU lebih banyak trofi daripada Arsenal. Nah ini kan pilihan. Kalau gue trofi, gue nggak begitu pentingin trofi. Gue mending nggak dapat trofi tapi tiap minggu main bagus daripada tiap minggu main jelek dapat trofi. Kayak Leicester. Apa yang dinikmati lo? Tiap minggu main jelek tapi juara Inggris. Mending gue nggak usah juara tapi tiap minggu gue terhibur. Nah ini kan pilihan. Kalau netizen kan trofi, semua itu mau trofi. Zaman dulu kita main layangan aja mau menang, main PS mau menang. Semua yang sifatnya kompetisi pasti kita mau menang, pasti kita mau main trofi, tapi tidak menghalalkan segalanya untuk dapat trofi. Mending kayak City main bagus juara, Barcelona, Madrid, Juve. Berarti ibarat kita sedang menuntut ilmu, pengennya langsung dapat ijazah. Iya, betul. Tapi tidak mau ilmunya dituntut. Yang penting ijazahnya. Itu beda. Ilmunya nggak keserap, yang penting ijazah gitu ya. Iya. Kalau coach nggak suka begitu berarti. Enggak. Gue lebih ijazah itu gue nggak penting. Yang penting ilmunya gue serap. Makanya data ya. 10 orang terkaya di dunia itu DO semua. Karena mereka dapat ilmunya. Justru yang S2, S3 dan lain itu kerja untuk mereka. Ini fakta. Ya. Nah itulah bikin gue, karena netizen IQ-nya nggak nyampe dengan apa yang gue katakan. Lu netizen kan lu berdua. Ngerti nggak? Jadi dibilang gue double standar lah, gue nggak paham lah ini. Banyak yang bilang gue nggak ngerti bola. Dalam hati gue, I make ratusan miliaran mungkin total dari bola. Nah lu yang bayar siapa ngomong bola? Ya klien nggak mungkin lah kalau meng-hire kita kalau misalnya kita tidak paham. Kita nggak paham pekerjaan kita. Betul. Jadi netizen, tolong dipikir lagi untuk ngejat seseorang harus dipikir lagi. Karena kita beda pendapat dengan mereka seolah-olah kita yang salah, padahal mereka nggak ngaca. Bahwa that's why banyak haters gue yang jadi fans. Makanya gue selalu bilang, gue hanya punya fans dan calon fans. Karena haters itu akan jadi fans pada saatnya. Seperti lagunya Naif, benci untuk mencinta, coach. Iya. Benci dulu baru dia akan mencinta. Betul. Oke, kita pilih Instagram. Pertanyaan dari Instagram ya. Tadi sudah di Twitter. Ada yang bener-bener nyinyir ya. Pantesan coach tuh nggak suka Instagram. Di sini ada tulisan, "Alah, guru penjas diajak bahas big match." Bener-bener ya. Parah gitu. Ini bener-bener netizen ini. Ya biarin aja. Ada yang bilang nih siapa nih? Hati-hati bahasannya bang, takutnya ntar di blok. Ya masa udah temenan begini di blok nggak mungkin. Oke, ini lucu nih. Adi.surya.hendiawan. Salam Jastok. Jastok itu playlist gue. Oke. Jastok. Oke. Apakah pemain yang nggak ada bagus-bagusnya sama sekali nanti main? Apakah pemain yang nggak ada bagus-bagusnya? Sama sekali nanti main. Ini maksudnya apa ya? Ini berarti ngomongin pertandingan Liverpool MU. Iya. Enggak, gue kan ada, gue sebut Van de Beek. Itu pemain nggak ada bagus-bagusnya, tapi main atau AWB, ngerti nggak? Atau kalau Aaron Wan-Bissaka ya, atau siapa? Kenapa Coach bisa sampai ngomong pemain yang nggak ada bagusnya? Gini ya. Untuk gue itu sebuah bukti bahwa Oli itu ada pintarnya, karena dia
match penting dia nggak pernah mainin Van de Beek. Bahkan nggak sebagai cadangan. Dia mainin Van de Beek di match yang nggak penting kayak FA Cup atau League Cup atau Cup Piala Ciki gitulah. Ya. Atau unggul 3-0 Baru dimasukin. baru dia masukin. Karena ini pemain tidak bisa adaptasi. Dia masih bermain dengan gaya Ajax, yaitu menunggu bola. Di Ajax playmaker-nya itu dari sayap. Tadic, Ziyech.